Shalom, selamat malam Ibu Bapak warga PKLU dimanapun berada. Salam jumpa kembali di acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Pada malam hari ini, Senin tanggal 9 Januari 2023. Perkenalkan saya, Chris Ngantung, anggota PKLU GPIB Kelapa Gading, Jakarta Utara. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ibu Bapak warga PKLU yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami undang Ibu Bapak untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan Allah dalam nama Tuhan Yesus atas kuasa dan kasih setia Tuhan yang sempurna, yang menyertai dan memberkati hidup kami hingga malam ini. Kami akan menaikkan syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami akan membaca firman-Mu. Pimpinlah kami oleh Roh Kudus hingga kami mengerti serta memahami kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini terambil dari Perjanjian Baru pada Ibrani pasal 2 ayat 2-4 yang menyatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Renungan malam ini sesuai Sabda Bina Umat dengan tema akibat acuh tak acuh. Berdasarkan penelitian, ada beberapa penyesalan terbesar dalam hidup yang dirasakan oleh banyak orang di akhir hidupnya. Pertama, membuang-buang waktu, padahal waktu sangat berharga. Waktu bagaikan uang yang seharusnya dimanfaatkan secara bertanggungjawabkan. Melebihi uang, kasih karunia Allah yang menyelamatkan adalah hal yang sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Kedua, menunda-nunda pekerjaan, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga hidupnya menjadi tidak beraturan. Ketiga, overheating atau berpikir berlebihan yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, serta membuat masalah semakin bertambah. Penulis Ibrani menjelaskan bahwa
kebenaran atau firman yang dianugerahkan Allah kepada umatnya melalui para malaikat merupakan kebenaran atau perintah Tuhan. Setiap orang yang mengabaikan dan melanggar firman akan dikenakan hukuman yang setimpal. Terlebih lagi, kebenaran yang dinyatakan langsung melalui anaknya, Yesus Kristus, kepada kita. Kebenaran tersebut disaksikan langsung oleh para rasul yang diberi kuasa Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran itu melalui berbagai tanda. Sungguh sangat disayangkan apabila kita tidak menaruh perhatian yang serius terhadap keselamatan besar dari Tuhan lewat perkataan firman-Nya. Penulis kitab Ibrani mengingatkan kembali tentang keselamatan besar yang juga telah dinyatakan kepada kita yang harus direspon dengan bersyukur. Bersyukur karena kita dapat mendengar dan menerima berita keselamatan dari Tuhan. Wujud syukur ini dibuktikan melalui kesanggupan untuk menghidupi perintah Tuhan Yesus, yaitu melayani Dia dengan tulus dan ikhlas, bukan sebaliknya bersikap acuh tak acuh, apalagi menyia-nyiakan keselamatan yang telah Ia anugerahkan. Sesungguhnya yang mengancam hidup manusia bukanlah ketika ia mengalami musibah atau bencana, tetapi saat dirinya terbuai dan larut dalam kesibukan, lalu acuh tak acuh dengan Tuhan yang menganugerahkan keselamatan hidup. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sebelum kita akhiri baca Alkitab bersama malam ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan untuk pimpin kami sepanjang malam ini. Kasih karunia Tuhan memperkenankan kami memasuki hari ke-9 tahun 2023 dalam anugerah dan berkat Tuhan. Bapa yang kudus, tak lupa kami mau berdoa secara khusus bagi rekan-rekan kami di Dewan PKLU yang telah bersusah payah mengelola acara SPMAB, renungan pagi, renungan malam, hingga acara ini bisa tersaji dengan baik dan lancar. Biarlah kami sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu melalui pelayanan kami. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus, kasih dan kuasa Allah Bapa, pimpinan Roh Kudus menyertai kami, semua warga PKLU sepanjang malam ini sampai besok dan seterusnya, kekal selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, selamat malam.
Selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.